Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di materi sejarah kebudayaan Islam. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik? Sehat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Jangan sampai lupa protokol kesehatannya juga harus tetap diperhatikan, dari mulai mencuci tangan dan juga memakai masker. Pintar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita langsung lanjut aja ya di slide berikut ini. Kalau misalnya kalian bertanya, tujuan pembelajaran kali ini itu apa ya? Jawabannya adalah tidak akan berbeda jauh dengan tujuan pembelajaran yang sebelumnya. Karena kalian masih mempelajari materi tentang Wali Songo atau Sunan-Sunan. Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Mulai yang pertama yaitu Sunan Muria. Ini dia lukisan dari Sunan Muria berdasarkan thegorbalsla.com. Lanjut ke biografi ya. Sunan Muria. Nama asli dari Sunan Muria ialah Raden Umar Said. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujina. Metode dakwah Sunan Muria itu menggunakan semacam kursus-kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa yang biasa beliau selenggarakan di tempat-tempat yang jauh dan terpencil. Dalam dakwahnya, beliau juga sama seperti wali-wali yang lainnya, atau bil hikmah, yaitu dengan cara-cara yang bijak dan juga tidak memaksa. Prioritas dakwah Sunan Muria. Dalam berdakwah, Sunan Muria dikenal lebih toleransi dengan memusatkan kepada rakyat yang ekonominya di bawah rata-rata. Sunan Muria berdakwah melalui kesenian, mulai dari seni musik, seni wayang, dan juga seni gamelan. Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra dari Sunan Ngudung. Beliau merupakan kelahiran dari Quds atau negara Palestina. Nama aslinya ialah Ja'far Shadiq. Sunan Kudus mempunyai hubungan kekerabatan dengan Rasulullah. Kepribadian Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan seseorang yang sangat toleran. Selain daripada itu, beliau juga termasuk ulama yang menguasai banyak disiplin ilmu. Di antaranya ilmu fikih, usul fikih, tauhid, hadis, tafsir, dan logika. Metode dakwah dari Sunan Kudus. Kalau dalam masalah metode dakwah, hampir semua sunan atau wali songo itu pasti menggunakan cara pendekatan terhadap budaya lokal atau kearifan lokal. Begitu pula yang dilakukan oleh Sunan Kudus. Tadi Ibu sudah menyinggung bahwasanya Sunan Kudus itu merupakan seorang ulama yang menguasai banyak disiplin ilmu. Nah, kalau dari situ coba kalian tebak, siapa sih gurunya? Dan tidak lain dan tidak bukan ialah merupakan seorang sunan atau wali songo juga, yaitu Sunan Kalijaga. Kita lanjut ya ke Sunan Gunung Jati. Ini dia lukisan berdasarkan pencarian di www.liputan6.com. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli yaitu Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Makkah pada tahun 1448. Kakeknya ialah Prabu Siliwangi atau Raja Pajajaran. Dakwah Sunan Gunung Jati. Dalam dakwahnya, Sunan Gunung Jati mengajarkan langsung kepada rakyat Cina tentang ilmu sholat, dengan cara memberitahukannya bahwasanya setiap melakukan gerakan sholat juga merupakan terapi pijat ringan atau biasa yang disebut dengan akupuntur. Beliau mengatakan seperti itu tidak serta-merta hanya untuk menarik hati para rakyat Cina, melainkan karena beliau juga mengetahui ilmu pengobatan tersebut yang sebelumnya beliau peroleh di Cina pada saat mengembara. Wilayah dakwah Islam pada masa Sunan Gunung Jati itu meliputi Cirebon, Kuningan, Ciamis, Sunda Kelapa, sampai ke Banten. Kalau misalnya kalian bingung dalam menentukan wilayah mana aja yang merupakan wilayah dakwah Sunan Gunung Jati, kalian langsung aja lihat di tanda yang Ibu kasih cakra. Seperti biasa, kita akhiri materi pembelajaran kali ini dengan evaluasi supaya kalian bisa mengetahui kemampuan kalian dalam mempelajari materi pembelajaran kali ini.
Langsung aja ya, yang pertama. Coba kalian sebutkan siapa guru dari Sunan Kudus. Kemudian yang kedua, coba kalian sebutkan metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Muria. Dan yang ketiga, coba kalian sebutkan siapa kakek dari Sunan Gunung Jati. Sekian materi pembelajaran kali ini. Ibu harap kalian bisa memaklumi atas segala kekurangan yang ada pada materi pembelajaran kali ini. Dan selebihnya semoga kalian bisa mengerti, memahami, dan juga mengambil hikmah atau pelajaran dari peristiwa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.